masif dan begitu terencana. Kelompok-kelompoknya Bambang Tri dan Sugi Nur, saya melihat dalam persidangan tentang gugatan ijazahnya Jokowi yang palsu. Ini kalau pandangan saya, ini manusia-manusia kelompok-kelompok bajingan-bajingan ini memang tujuannya hanya untuk mempermalukan presiden ya. Tujuannya hanya satu, untuk mempermalukan presiden. Untuk mempermalukan Jokowi di mata Indonesia maupun di mata di luar negeri. Itu kalau saya melihat itu. Ini suatu kekonyolan gitu loh. Ini sesuatu kekonyolan dan kegoblokan. Jadi niatnya itu memang untuk mempermalukan presiden, dan sudah diniatkan maupun nanti akan proses hukum pun akan diniatkan oleh kelompok-kelompok itu. Ini parah gitu, parah. Jadi mana bisa seorang presiden yang urusannya cukup banyak, nggak cuma ngurusin cecunguk-cecunguk berdebah itu, seperti Bambang Tri, seperti Sugi Nur, seperti si Kozim pengacara HTI, seperti si Egy Durjana. Kelompok-kelompok kadrun ini memang Masya Allah masif, terencana, makar, ya. Saudara-saudara kalau nggak percaya apa yang saya sampaikan di sini, silakan Anda bisa lihat di channelnya si Kozim. Si Kozim, coba bagaimana dia masif, dia memaksakan diri untuk terang-terangan ingin merubah sebuah ideologi. Indonesia tersistem dengan sistem khilafah. Khilafah yang ia tawarkan, yang ia sampaikan, yang ia gembar-gemborkan. Coba. Ini kelompok-kelompok begundal. Kelompok-kelompok begundal yang nggak ngerti agama. Apalagi dalam berbangsa bernegara. Oh, nggak ngerti mereka itu. Ini kadang-kadang bukan, kalau saya menilai bukan karena Polri itu takut. Hal yang tepat ketika Sugi ini sudah jadi tersangka. Sudah berproses, ini hal yang tepat. Mau entah itu Polri punya cara kayak seperti apa kayak. Lah, memang kerjaan polisi itu apa? Langsung ngurusin yang bersentuhan terhadap masyarakat. Urusan polisi ini kan yang langsung urusan-urusan yang bersentuhan kepada masyarakat. Beda tupoksinya dengan TNI. Itulah. Artinya sudah tepat. Orang-orang macam Sugi, para berdebah-berdebah itu, para bajingan-bajingan itu diproses hukum itu sudah hal yang lumrah dan sudah biasa. Karena sudah terang-terangan kok menawarkan, memaksa. Lihat si Kozim, cuman saya kadang-kadang bingung juga ya, atau mungkin karena profesi mereka adalah seorang lawyer, pengacara yang paham hukum, sehingga kepolisian ini agak kelimpungan mencari deliknya ini apa gitu. Sehingga kepolisian ini masih bingung untuk supaya kelompok-kelompok itu ditangkap, masih kurang bukti. Coba bayangkan itu, provokasi setiap di channelnya si Kozim Tompel itu, pengacaranya si HTI itu. Saya mah fighting terserah, kita mah ceplas-ceplos kok. Ngomong, dia mau laporin saya, percuma. Terserah dia mau laporin saya. Bukan percuma ya, terserah dia mau laporkan saya, dia mau nuntut saya, nggak apa-apa. Dia mau cari delik terhadap saya, nggak apa-apa. Saya sampaikan apa adanya, supaya pemirsa masyarakat Indonesia tahu. Ini channel-channel propaganda, channel-channel provokasi, channel-channel doktrin oleh kelompok-kelompok HTI.
Dibantu lagi dengan gemuruhnya salah satu channel yaitu si Aldron. Ini kelompok-kelompok yang sama terstruktur bagiannya memang sudah diatur nih berpisah-pisah. Kayak si Aldron itu sama. Ya tipis-tipis ngeledek, nyinyir karena ya karakternya si Aldron itu memang sengkuni. Itu bajingan, itu badut Yaman itu. Badut Yaman mempermalukan yang lain jadinya. Hanya gara-gara imbas-imbas badut-badut Yaman ini. Ya. Ini berdebah orang-orang kayak gitu. Menuntut ijazah Jokowi. Seolah-olah Jokowi menggunakan ijazah palsu. Sudah saksi ada dalam persidangan waktu tempat Jokowi bersekolah di SD atau sekolah dasar. Menyatakan bahwa ada ini legalisirnya, ada ijazahnya ini. Sudah ada. Masih dalam persidangan meminta-minta seolah-olah forensik. Minta bukti forensik bahwa itu ijazah yang dari sekolahan tersebut. Dalam sidang seolah-olah minta di forensik dulu. Seolah-olah seperti itu. Ini nih, ya Allah. Masif orang-orang itu. Jadi badut yang mabuk agama itu. Yakin. Kadang-kadang saya tuh mikir ini orang benar kalau saya seandainya presidennya atau saya Kapolrinya, saya bikin lebih-lebih dari Sambo. Saya bikin mati secara misterius orang-orang kayak begitu. Karena apa? Lebih penting membantai mereka daripada mereka itu menularkan paham-paham makar. Serius. Masa ya orang-orang pribumi harus beranjak semua untuk melakukan pembantaian terhadap mereka? Loh, ini provokasi loh. Loh, ini sangat memalukan sekali kalau seandainya tiba-tiba Pak Jokowi harus datang ke tempat sidang. Ini tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Cukup sebetulnya dari saksi-saksi ada guru, di mana tempat dulu Pak Jokowi itu sekolah SD, ada di mana dulu waktu Pak Jokowi sekolah SMP, ada itu guru seandainya di mana Pak Jokowi dulu sekolah SMA, dan itu sudah pernah diklarifikasi. Maka Polri, ketika ada laporan tentang huru-hara masalah isu-isu yang menyesatkan itu, langsung polisi itu menindak Sugi sama si Bambang Tri, itu sudah sesuai dengan prosedur. Karena memang sudah ada referensi bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Mulai dari beranjak Pak Jokowi menjadi walkot sampai dengan gubernur, ini kan ada proses-prosesnya. Bukan masalah ini penguasa melawan penguasa itu sulit, enggak. Melawan penguasa kalau nggak pakai otak, apa yang mau dilawan? Dirimu aja nggak punya otak. Si Kozim tuh nggak punya otak. Nggak punya otak si Kozim. Egi nggak punya otak. Otaknya di mana? Hidup lu penuh dengan kebencian, Masya Allah. Emang bajingan kelompok-kelompok itu tuh emang nggak bisa ditolerin lagi. Harusnya itu apa ya, masa warga negara Indonesia ini harus bangkit bersama-sama terus melakukan pembantaian terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Kalau ini seandainya negara ini bukan negara hukum, kita sudah berkumpul itu, sudah kita siapkan parang itu tuh, jelas moncong-moncong orang-orang yang masif memprovokasi itu. Bikin keruh, tahu nggak? Bikin kingsruh bangsa ini, bikin kotor demokrasi ini kelompok-kelompok bajingan-bajingan itu. Ya, gue senggol nih, Egi, si siapa itu si Kozim, semua saya senggol dong, senggol. Lu di kelompok-kelompok bajingan bener dari dulu sampai sekarang. Gila, yang lu maksud, yang lu pengenin tuh apa? Ribut terus gitu. Kenapa gua ngomong setega ini? Kenapa gua ngomong sejahat ini? Si Kozim, coba bayangkan Anda. Si Kozim, si bangsat itu. Anak baru kemarin sore. Jangan gara-gara mentang-mentang lojer gitu loh. Si Kozim, jengkel gua. Gue jengkel kayak begini, kalau mau lapor, gak apa-apa. Gue tunggu lapor. Gak apa-apa, biar ramai sekalian. Gue jengkel kayak begini ngomong si Kozim, si bajingan tengik ini, gak masalah. Kalau seandainya saya diproses hukum, gak masalah. Gue ladenin, mau divonis berapa bulan, berapa tahun, gak ada banding. Gue jalanin. Lagi penjara juga resiko teringan lah menurut saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Polri, TNI,
yang Anda itu pernah bersumpah untuk negara, lihatlah itu si Tompel, si Kozim, si pengacara jancok itu, ya, si pengacara jancok itu, lihat aja channelnya, sok-sok tegakkan syariat Islam. Lah matamu picek. Apakah di Indonesia ini melarang penegakan syariat Islam? Astagfirullahaladzim. Lu pikir Indonesia ini tidak bersyariat Islam? Bangsat lu emang bener. Gua ngomong kayak begini jengkel. Lu pikir Indonesia ini tidak disyariatkan? Lu tahu nggak artinya syariat itu apa? Lu makanya ngaji. Yang bener. Bangke bener nih orang. Setan tuh orang-orang itu setan. Astagfirullahaladzim. Gua jengkel, bener. Bapak-bapak Polri, TNI, instansi pemerintahan yang intens untuk melihat di kelompok-kelompok yang mengacaukan negara ini. Itu kelompok-kelompok bajingannya. Gak usah dikasih angin surga. Polri harus pintar, harus punya cara. Bila perlu jebak, bila perlu dibunuh sekalian tuh secara misterius. Lebih-lebih daripada Sambo. Gak apa-apa. Daripada takutnya nanti masyarakat Indonesia ini geram, berbondong-bondong, tiba-tiba itu mengasah parang, ada pembantaian. Ya blok kesuto saya kalau ngomong. Emang rugi ngebantai manusia-manusia seperti itu? Enggak. Nih bapak-bapak Polri biar denger. Bapak Polri biar tahu, ngebantai manusia-manusia berdebah yang bikin ricu bangsa ini, negara ini, nggak ada rugi walau totalnya ada 1000 manusia. 1000 itu dibantai satu-satu mati. Itu nggak masalah. Untuk menyelamatkan lebih dari 270 juta generasi anak bangsa. Mati 1000, nggak rugi. Gua provokatori sekarang. Gak apa-apa saya tanggung jawab. Gemes. Bawaannya ini netizen, bapak-bapak harus tahu, bapak ibu Polri harus tahu. Orang-orang awam bapak ibu ketika melihat konten-konten bajingan-bajingan tengik, si provokasi, propaganda, seperti si Kozim, ini akan kedoktrin nih. Satu orang, besok ditonton 100.000 orang YouTube-nya, minimal 10.000 orang. Oh iya sekarang, orang-orang yang merasa mencari jati diri, orang-orang yang merasa ingin belajar agama, akhirnya mengenal, oh iya khilafah, oh iya khilafah, oh iya khilafah. Seolah-olah ketika dia udah bergabung, satu server meyakini tentang khilafah yang ia suarakan, seolah-olah mereka menjadi seorang Islam yang baik. Yang sahih ilmunya. Khilafah itu banyak. Khilafah yang mana dulu? Kalau khilafah kayak HTI, yang model-modelnya si Kozim, dan sampah-sampah gembel politik itu sudah bukan rahasia umum lagi. Itu berdebah, bajingan bapak-bapak Polri, gak tahu. Mereka bajingan pak. Oh sudah belak-belakan aja, gak usah pakai rem ngomong. Saya udah gatel, gak pernah ngomong kayak begini. Gara-gara saya puasa, gak pernah ngomong kayak begini, badan saya kurus. Dulu saya sering marah-marah kayak begini, badan saya gemuk. Marah-marah sama kadrun. Kurang ajar. Bapak-bapak Polri, saya tahu Anda menangkap kelompok-kelompok manusia-manusia berdebah, bajingan tengik, kadal-kadal gurun. Kurang bukti, gue tahu. Kalau kurang bukti untuk menangkap si kadal-kadal, boyo diem-dieman. Ngomong sama orang-orang NKRI, kasih beceng satu-satu diem-dieman. Sekalian biar kayak Sambo. Tembak satu-satu tuh orang. Ibaratnya seperti itu. Ini bajingan soalnya, gemes, gue udah gemes. Setan itu orang. Ya. Jangan kita orang-orang pribumi ditap sama kelompok-kelompok yang berfaham asing, kita takut. Orang pribumi jangan pernah takut menghadapi kelompok-kelompok manusia berdebah seperti itu. Sikat bila perlu. Gak usah takut, saya backup semuanya. Saya backup semuanya. Orang-orang pribumi jangan pernah takut menghadapi manusia-manusia setan bajingan tengik seperti itu. Arya sombong banget mau backup. Saya backup. Emang lu siapa Arya? Gue di atasnya polisi. Rakyat Indonesia. Gila, diem aja diem. Hah? Orang pribumi diinjak-injak kemarin ada isu Solo dilecehkan, diem. Orang-orang pribumi ditantang-tantang sama badut-badut Yaman seperti si Aldro, diem. Bih, nih, biar si Aldrun.